Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feli Betasri. Saya dari BP20, Pendidikan Ekonomi, berasal dari Universitas Eka Sakti. Di sini saya berterima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bu Nelasari Yolanda SPD MPD yang telah mengajarkan kami dalam mata kuliah aplikasi komputer. Baiklah, saya akan mempresentasikan PowerPoint hyperlink yang berjudul Sejarah Perekonomian Indonesia. Di sini saya membagi 3 bagian. Yang pertama pendahuluan, yang kedua materi, dan ketiga kuis. Nah, yang pertama pendahuluannya, Profesor Arsio Sioran Eulo Nuklir dari Braille dalam riset oenografi, geologi, dan vulkanologi selama 30 tahun untuk menemukan sebuah tempat yang dikenal sebagai Atlantis, tempat asal mula peradaban dunia. Berkesimpulan bahwa tempat ini adalah bumi yang sampai sekarang ini kita pijak. Dalam waktu yang cukup panjang, kolonialisme ekonomi mengalami perubahan model atau sistem yang selalu disertai dengan perlawanan tiada henti oleh para pahlawan bangsa. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke home dan kita masuk ke materi. Yang pertama, sistem monopoli FOC. Profesor Murbiantum menyebutkan bahwa pada tahun pertama Belanda FOC menerapkan sistem monopoli dalam membeli komoditi perdagangan seperti rempah-rempah, lada, cengkeh, kopi, dan gula, sehingga harganya ditetapkan di sebelah pihak. Kedua, sistem tanam paksa. Gubernur Jenderal Van de Bos mendapatkan izin khusus melaksanakan tanam paksa atau juga disebut dengan kultur stelsel dengan tujuan utama mengisi kas pemerintah penjajahan yang kosong atau menutup defisit anggaran pemerintahan penjajahan yang besar. Nah, selanjutnya yang ketiga, sistem monopoli FOC di mana harga ditentukan oleh pengusaha swasta yang bukan pemerintah. Di sini pemerintah hanya sekedar penjaga dan pengawas melalui peraturan dan perundang-undangan. Undang-undang yang pertama di dalam sistem baru ini adalah Undang-Undang Agraria tahun 1870 yang memperoleh perusahaan-perusahaan perkebunan swasta menyewa lahan yang luas dan jangka waktu sampai 75-99 tahun untuk ditanami tanaman seperti karet, teh, kopi, kelapa sawit, atau untuk tanaman semusim seperti tebu dan tembakau. Yang keempat, sistem tanam paksa. Pada zaman pendudukan Jepang yang awal kemerdekaan ekonomi, rakyat makin berkembang dengan pemasaran dalam negeri yang makin luas, ditambah pasar luar negeri yang ditinggalkan, perkebunan besar dan mulai mundur. Dalam hal komoditi tebu di Jawa, tanaman tebu rakyat mulai berperan besar menyumbang pada produksi gula merah atau gula mangkok, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Pada tahun 1975 dibuat keputusan oleh pemerintah dengan Independen nomor 9/1975 tentang TRI atau Tebu Rakyat Internasional intensifikasi yang melarang pabrik-pabrik gula atau pemerintah swasta menyewa lahan milik petani. Kebijakan TRI ini gagal total karena mengabaikan pernyataan pemerintah tanah rakyat yang sudah sangat sempat untuk mempunyai pilihan ditanami atau padi. Selanjutnya,
Yang kelima, cita-cita ekonomi merdeka. Struktur ekonomi terkait dengan kekuasaan dan kemampuan ekonomi politik sehingga mereka yang masuk dalam kelompok atas meskipun jumlahnya sedikit, namun menguasai dan menikmati banyak siklus perekonomian nasional. Menurut observasi Hatta yang memetakan struktur ekonomi Indonesia pada masa kolonial Belanda ke dalam 3 golongan besar, yaitu yang pertama, golongan atas terdiri dari bangsa Eropa atau khususnya Belanda yang menguasai dan menikmati hasil penjualan komoditi pertanian dan perkebunan di negara jajahan merdeka. Yang kedua, golongan menengah atau 90% terdiri dari kaum perantara perdagangan, khususnya dari etnis Tionghoa atau Cina yang mendistribusikan hasil-hasil produksi masyarakat jajahan ke perusahaan besar dan ekonomi. Dalam kelompok ini terdapat 10% bangsa Indonesia yang mampu menguasai dan menikmati hasil perekonomian karena mempunyai dan menikmati hasil perekonomian karena mempunyai kekuasaan atau jabatan tertentu, dan elit itu pun berada di posisi paling bawah pada lapisan ini. Yang ketiga, golongan bawah terdiri dari masyarakat pribumi yang bergerak pada perekonomian rakyat yang tidak mampu menguasai dan menikmati hasil-hasil produksi mereka karena berada dalam sistem kolonialisme. Selanjutnya, subversi kolonial. Yang ketiga, dilakukannya berbagai tindakan adu domba dilakukannya tindakan pembatalan KMB secara sepihak oleh pemerintah perusahaan Belanda. Pada tahun 1957 atau sampai 1998, tindakan ini terungkap pada meletusnya peristiwa PGRI atau Pemesta. Yang keempat, diseludupkannya sejumlah sarjana dan pembaca ekonomi Indonesia ke Amerika Serikat untuk mempelajari ilmu ekonomi yang bercorak liberal kapitalistik sejak 1957 guna memutarbalik haluan perekonomian Indonesia sesuai dengan kepentingan pihak kolonial. Yang kelima, dilakukannya sandiwara politik untuk menggulingkan pemerintah selama pada 30 September 1965 yang secara tegas menolak segala bentuk keterlibatan modal asing di Indonesia. Yang keenam, Soekarno dipaksa untuk menandatangani 4 undang-undang sebelum formal diselesaikan dari kekuasaannya. Ada 4 undang-undang tuh. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1966 tentang penyelenggaraan utang piutang antara pemerintahan Indonesia dan pemerintahan Belanda. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1966 tentang pendaftaran Indonesia sebagai anggota ADB atau ASEAN Development Bank. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966 tentang pendaftaran kembali Indonesia sebagai anggota IMF dan Bank Dunia. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing atau PNA. Yang ketujuh, dibangunnya sebuah pemerintahan kontra-revolusioner di Indonesia sejak tahun 1967 di masa pemerintahan Soeharto. Ekonomi kolonial adalah sistem ekonomi yang pengolahannya dilakukan sebagai besar oleh pihak-pihak dari luar negeri. Menurut Dr. Refri Sonal Bashir, terdapat 10 agenda atau bentuk supervisi pihak kolonial untuk mencegah pelaksanaan agenda pemerdekaan ekonomi Indonesia dan penyelenggaraan ekonomi kerakyatan. Yang pertama, terjadinya agresi 1 dan 2 pada tahun 1947 dan 1948. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah berdirinya NKRI yang berdaulat dalam bidang kebudayaan. Yang kedua, dipaksanya bangsa Indonesia untuk memenuhi 3 syarat ekonomi guna memperoleh kedaulatan dan forum konferensi meja bulat atau KMB pada tahun 1949. 3 syarat ekonomi. Yang pertama, bersedianya menerima warisan utang Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar gulden.
Yang kedua, bersedianya memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Moneter Internasional atau IMF. Yang ketiga, bersedia mempertahankan keberadaan perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Kedelapan, dilakukannya profesi liberalisasi besar-besaran sejak tahun 1983, yaitu melalui serangkaian kebijakan yang dikemas dalam pekat deregulasi, debirokratisasi yang bermuara pada terjadinya krisis moneter maha dahsyat pada tahun 1997 sampai 1998. 9. Soeharto dipaksa untuk menandatangani nota kesepahaman yang pemerintahan pelaksanaannya agenda-agenda ekonomi liberal oleh IMF pada tahun 1998. Sebelumnya, secara resmi dipaksa untuk mengakhiri kekuasaannya melalui sebuah gerakan politik yang dikenal sebagai gerakan reformasi yang dimotori oleh David Hume, Adam Smith, David Ricardo, Thomas Ernst Malthus, dan John S. Mill pada tahun 1961. 10. Dilakukannya amandemen terhadap pasal 33 Undang-Undang 1945 yang merupakan landasan konstitusional sistem ekonomi kerakyatan pada tahun 2002. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke home dan masuk pada 5 kuis. Yang pertama, peristiwa sejarah yang terjadi di Eropa dan menandai terbukanya hubungan dagang antara Eropa dan Indonesia adalah A. Jatuhnya Konstantinopel, B. Perang Salib, C. Reformasi gereja. Yang kedua, di bawah ini adalah isi dari teknologi van der Venter kecuali. Yang pertama, A. Imigrasi, B. Perdagangan, C. Irigasi. Selanjutnya, yang ketiga, seorang pendeta yang menentang pelaksanaan sistem tanam paksa adalah A. Douwes Dekker, B. Multatuli, C. Deventer. Pertanyaan selanjutnya, yang keempat, tokoh Belanda yang membuat jalan raya dari Anyer sampai Penarukan adalah A. Daendels, B. Jansen, C. Vasco da Gama. Yang kelima, tujuan utama Daendels dikirim ke Indonesia adalah A. Merebut kekuasaan di Maluku, B. Mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, C. Menguasai Indonesia kembali. Dan sekian presentasi saya. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.